terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru sekalian. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 mendapatkan tugas untuk membuat pengimbasan mengenai budaya positif. Bagaimana cara menerapkan materi-materi yang telah diberikan oleh fasilitator. Untuk sesi selanjutnya yaitu saya share screen dulu ya. Oke. Apakah sudah kelihatan? Terlihat share screen-nya? Belum. Belum? Udah. Sudah? Oke, terima kasih ya Bapak Dedi atas jawabannya. Jadi untuk... Ya, sama-sama. Jadi kami ada berkolaborasi antara saya dan Bu Magfirah. Karena Bu Magfirah ada di Makassar, sedangkan saya ada di Nusa Penida, jadi kami memiliki ide untuk melakukan pengimbasan ini melalui daring. Untuk materi-pemateri yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Magfirah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Gung. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Salam dan bahagia buat kita semua. Sebelum saya memulai pemaparan materi pada malam hari ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Guru Ibu hebat semua, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat-sehat saja kah Bapak Ibu Guru? Sehat. Sehat, Bu. Sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara daring dalam rangka pengimbasan modul 1.4 terkait budaya positif di sekolah. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat semua karena di antara kesibukan Bapak Ibu Guru, di antara sela-sela waktu istirahat Bapak Ibu Guru, mau meluangkan waktunya untuk hadir dalam pengimbasan pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami benar-benar berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat semua. Baik, Bapak Ibu, materi yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah materi terakhir yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yang kemudian kami bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Untuk memulai materi pada hari ini, silahkan Bapak Ibu perhatikan di depan layar Bapak Ibu, itu sudah ada pertanyaan. Jadi kami meminta kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan dengan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi silakan Bapak Ibu tuliskan jawaban terkait pertanyaan atau pernyataan tadi di kolom chat. Kami persilakan dan beri waktu 2 menit untuk Bapak Ibu Guru. Komentar. Bapak Ibu semua, kami di sini itu bukan untuk mengajari ya, apalagi menggurui Bapak Ibu. Akan tetapi kami di sini itu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Baik, Bapak Ibu, waktunya telah habis. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekarang saya meminta kesediaan atau perwakilan dari Bapak Ibu untuk memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tadi. Oleh karena itu, untuk Bapak Ika Dek Paneda, silahkan memaparkan jawabannya, Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Dari 3 pernyataan yang tertera di depan layar, 3-nya saya setuju. Untuk yang pertama, mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya memang benar. Memberikan hukuman dalam hal yang positif itu akan dapat mendisiplinkan anak. Bagi anak yang bisa dibilang nakal ya, atau tidak mau belajar atau tidak mau disiplin. Kemudian sama halnya dengan poin kedua juga. Dan poin ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, dengan penghargaan, maka anak tersebut akan termotivasi untuk lebih mengembangkan potensi dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Paneda Saputra. Selanjutnya, Ibu Pratiwi. Silakan memaparkan jawabannya, Ibu Pratiwi. Baik, terima kasih ya. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu saya setuju, karena dengan hukuman dapat memberikan efek jera pada siswa yang melakukan pelanggaran gitu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif juga saya setuju, seperti dengan membersihkan halaman sekolah gitu ya. Karena dengan hal pernyataan nomor 1, hukuman baik itu positif maupun pernyataan nomor 2 itu sama halnya dengan pernyataan nomor 1 ya. Memberikan hukuman dapat memberikan efek jera kepada anak yang melanggar sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi. Terima kasih atas jawabannya, Bu Pratiwi. Bapak Ibu, jadi jawaban dari Bapak Ibu dan jawaban kami sebelumnya itu persis sama, bahwa kami setuju dengan pernyataan-pernyataan tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa kami setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Akan tetapi setelah kami mempelajari tentang budaya positif, itu jawaban dan pandangan kami terhadap pertanyaan dan pernyataan tadi itu mengalami perubahan. Baik, selanjutnya Bu Gung. Baik, topik pembahasan terkait budaya positif di sekolah yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan sebelum masuk di topik yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, bahwa Bapak Pendidikan Indonesia yang kita kenal sebagai Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa guru itu adalah pamong. Artinya apa? Guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan kita dalam mendidik anak di sekolah itu adalah agar anak itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Selain bisa mendapatkan kebahagiaan, anak-anak itu bisa mendapatkan
yang namanya keselamatan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika kita mendidik anak-anak didik kita di sekolah, itu kita memberikan mereka kebahagiaan dan keselamatan kepada mereka. Jadi tugas kita di sini itu adalah menuntun, bukan menuntut anak-anak, Bapak Ibu semua. Jadi sebagai seorang guru di sini yang kita ikuti itu adalah keinginannya anak-anak, bukan memaksakan keinginan kita sebagai seorang guru. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Tempat untuk menanam dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan bahwasanya itu pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan bahwa pendidik itu adalah sebagai petani. Kemudian anak-anak kita itu atau anak-anak didik kita itu adalah sebagai benih-benih yang akan ditanam oleh petani. Kemudian sekolah itu merupakan sebagai tempat persemaian, atau sekolah itu merupakan tanahnya lah dari benih-benih tadi. Sehingga ketika kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang petani itu merupakan petani yang handal, kemudian bibit-bibit kita itu juga adalah bibit-bibit yang baik, kemudian tempat persemaian dari bibit tadi itu adalah tempat yang baik, maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai itu akan mudah untuk tercapai. Sebaliknya, walaupun misalnya bibit itu adalah bibit yang baik, kemudian persemaiannya itu atau tanahnya itu adalah tanah yang baik, akan tetapi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang petani kurang handal dalam mengolah atau dalam bertani, itu maka tujuan daripada pendidikan itu akan susah atau akan sulit untuk dicapai. Nah, olehnya itu Bapak Ibu guru sekalian, kita diharapkan mampu untuk menuntun murid-murid kita agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena di dalam diri murid kita itu pasti ada nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan ini atau keyakinan universal ini yang kemudian ditetapkan di sekolah kita itu yang dikenal sebagai budaya-budaya positif. Budaya-budaya positif di sekolah itu hendaknya berpihak pada murid. Agar kenapa? Agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Kemudian selain menjadi pribadi yang kritis, juga menjadi anak-anak yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Sehingga kenapa ketika mereka dipaksa ataupun ketika mereka diberikan hadiah karena mereka sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri mereka masing-masing, itu mereka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal baik yang mereka inginkan ataupun mereka tidak inginkan. Jadi sebagai seorang guru ataupun ataupun sekolah, hendaknya itu kita meninjau ulang kembali strategi yang kita pakai di sekolah kita ataupun strategi kita di dalam kelas atau di dalam mendidik anak-anak. Apakah itu yang kita pakai bisa membangun budaya positif ataukah malah sebaliknya? Karena salah satu syarat atau hal yang diperlukan untuk membangun budaya positif di sekolah itu adalah perlunya penyediaan lingkungan yang positif. Kemudian selain lingkungan yang positif juga adalah lingkungan yang aman. Kemudian selain lingkungan yang aman juga lingkungan yang nyaman. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik ataupun sekolah dalam mempersiapkan budaya ataupun untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, landasan utama dalam budaya positif di sekolah itu adalah adanya
ada kontrol dari guru, dan juga selain ada kontrol dari guru, juga ada disiplin positif. Nah, kedua hal inilah yang menjadi landasan utama dari terciptanya budaya positif di sekolah kita ini. Nah, oleh karena itu perlu adanya perubahan-perubahan paradigma terhadap guru-guru yang ada di sekolah dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita ini. Baik, selanjutnya Bu Gung. Nah, Bapak Ibu sekalian, di depan Bapak Ibu ini sudah ada ilustrasi atau ada apa namanya ya? Ada contoh untuk menggambarkan bagaimana sih bagaimana sih sebenarnya perubahan paradigma belajar ini yang berkaitan dengan posisi kontrol. Jadi ada beberapa miskomunikasi tentang yang namanya kontrol itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, diibaratkan ada A dan B. Jadi Bapak dengan Bapak Ibu dengan teman Bapak Ibu. Nah, kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, kemudian letakkan di salah satu tangan Ibu dan Bapak, kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. D atau teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang akan terjadi? Silahkan Bapak Ibu memikirkan, kira-kira Bapak Ibu mau membukakah atau tetap menutup kepalan tangan dari Bapak Ibu? Mohon izin Bapak Putu Indra Pranata untuk memberikan jawabannya. Halo, Pak Putu Indra Pranata. Ya, Bu Mafira. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia membuka atau menutup kepalan tangan Bapak? Baik, Bu. Jadi dari ilustrasi yang ada di layar saya terkait dengan kegiatan kepalan tangan ini, kalau menurut saya tidak bisa dibuka, Bu, karena seperti yang ada pernyataannya itu adalah sesuatu yang ada di kepalan tangan itu sesuatu yang sangat berharga. Sehingga kalau menurut saya, bagaimanapun caranya teman, dalam hal ini si B ini mencoba membuka, maka saya tidak akan membuka kepalan tangan tersebut karena apa yang ada di dalam kepalan tangan saya adalah sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Putu Indra Pranata. Selanjutnya Pak Pande Krishna. Bagaimana jawabannya, Pak? Ya, Bu. Halo Pak Pande, bagaimana jawabannya? Mohon maaf, Bu. Saya ketinggalan materi yang pertama, Bu. Jangan di rumah sakit. Pak, ini ada ilustrasi kegiatan kepalan tangan yang di dalamnya ada kertas kecil dengan tulisan benda berharga. Teman Bapak itu berusaha membukanya dengan cara yang halus sampai yang kasar. Kira-kira Bapak akan membuka atau menutup tangan Bapak?
Kalau menurut saya pribadi, kepalan tangannya itu menurut saya pribadi, saya nggak bakalan buka kepalanya itu karena menurut saya di kepalan tangannya saya itu sangat berharga. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan tadi itu merupakan sebuah kontrol dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuka atau tetap menutupnya itu adalah keputusan dari Bapak Ibu sendiri. Meskipun ada bujukan atau paksaan. Karena apa? Bapak Ibu kan memiliki sesuatu yang berharga. Nah, ketika Bapak Ibu membuka kepalan tangan tadi, itu berarti Bapak Ibu sendiri yang punya kehendak untuk membukanya. Bukan karena teman Bapak Ibu. Begitupun ketika Bapak Ibu menolak untuk membukanya, ini juga berlaku terhadap anak didik kita. Mereka memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. Sehingga ketika Bapak Ibu memaksa ataupun membujuk untuk taat dan patuh terhadap Bapak Ibu, dan mereka ikut, bukan berarti Bapak Ibu itu bisa mengontrol mereka, tetapi karena mereka membuka diri untuk dikontrol. Karena Bapak Ibu yang memegang kontrol terhadap diri kita itu adalah kita sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya, Bu Gung. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Yang pertama, guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah sebuah ilusi karena kita sebagai seorang pendidik tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ketika murid kita memilih untuk mengikuti apa yang kita inginkan, aturan yang kita inginkan, itu bukan berarti kita mengontrol murid, akan tetapi murid sendiri yang memilih untuk membuka dirinya untuk dikontrol oleh kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu sekalian, kritik itu bukan menguatkan karakter peserta didik kita, tetapi akan menanamkan citra negatif di dalam diri peserta didik kita, sehingga mereka akan mengembangkan dialog diri yang negatif di dalam diri mereka, sehingga apa yang terjadi, yang terbentuk adalah identitas gagal di dalam diri murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif atau bujukan ini dalam jangka pendek itu murid bisa mengikuti kita, akan tetapi jangka panjangnya mereka akan tergantung terhadap kita. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa karena kita merasa kita memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik kita atau anak didik kita. Nah, ini bisa mengakibatkan hubungan permusuhan di antara kita dengan peserta didik kita. Selanjutnya, Bu Gung. Nah, tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ini kan kembali lagi ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, yang memiliki kontrol tentunya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Terkait perubahan paradigma ini, bagaimana caranya agar paradigma stimulus respon itu bisa bergeser atau bisa berubah kepada paradigma teori kontrol, itu kalau kita mau mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Kalau kita mau mengubah mindset kita terhadap sesuatu, misalnya di dalam proses belajar mengajar, kita menganggap bahwasanya murid kita itu sama, tapi pada dasarnya murid yang ada di kelas kita atau peserta didik yang ada di kelas kita itu merupakan pribadi yang unik. Mereka memiliki karakter yang berbeda, sehingga di dalam kelas seharusnya sebagai seorang guru itu memfasilitasi berbagai macam perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelas, bukan menyamaratakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, untuk paradigma stimulus respon itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara untuk teori kontrol atau teori pilihan
kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi antara saya dan kamu itu berbeda. Makanya kita akan memahami ketika kita mengetahui bahwasannya setiap orang itu memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak-anak di kelas kita tidak mengerjakan tugasnya, maka kita akan menganggap anak-anak itu memiliki perilaku yang buruk sehingga anak kita mencap bahwasanya mereka itu salah. Nah, sebaliknya kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas, mereka pasti ada tujuannya. Begitupun ketika anak-anak memilih untuk mengerjakan tugas, itu pasti mereka memiliki tujuan. Kemudian yang selanjutnya untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, selanjutnya untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan itu ada pada saat bujukan yang gagal. Sementara teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi, ini kesepakatan bersama antara guru dan siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Yang terakhir, model berpikir menang kalah untuk stimulus respon, teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, Bu Gung. Disiplin positif. Nah, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering mendengar kata-kata disiplin. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, yang namanya disiplin itu sebenarnya artinya apa? Silahkan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan disiplin ini. Nah, karena kita tahu bahwasannya salah satu syarat untuk budaya positif di sekolah itu adalah dengan adanya disiplin positif. Jadi silakan Bapak Ibu, kira-kira disiplin itu artinya apa? Permisi Bu Mafirah, mohon diulang Bu. Mohon maaf tadi saya bisa. Oh iya Pak, jadi silakan Bapak tulis di kolom chat apa yang Bapak pahami tentang disiplin. Baik, bagaimana Bapak Ibu untuk arti kata disiplin? Selanjutnya Bu Gung. Nah, ini dari Pak Indra, disiplin adalah perilaku seseorang yang taat kepada nilai norma yang ada di sekitar. Menurut Ibu Pratiwi, disiplin merupakan mengikuti norma-norma yang sudah berlaku atau yang sudah ada. Baik Bapak Ibu sekalian, terkadang kita memberikan arti terhadap kata disiplin itu adalah tata tertib. Selain tata tertib itu, kita juga mengartikan disiplin itu adalah sebagai aturan. Ada juga yang mengartikan bahwa disiplin itu merupakan hukuman. Padahal arti kata disiplin itu sendiri itu yang pertama, dia berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian yang kedua, makna atau asal kata dari disiplin ini itu adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sehingga ketika anak-anak melakukan tindakan tidak disiplin, yang akan kita lakukan itu adalah memberikan hukuman kepada peserta didik kita. Baik, Pak Pandey Krishna, tata tertib atau ketaatan, ya, itu yang sudah saya bahas tadi ya, tentang disiplin. Selanjutnya, Bu Gung. Bapak Ibu sekalian, terkait disiplin positif ini, itu kan di dalamnya ada nilai yang dihargai oleh siswa. Nah, nilai-nilai yang dihargai oleh siswa ini bisa dikatakan sebagai sikap-sikap positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri siswa kita sendiri, sehingga dengan menanamkan sebuah dorongan atau apa yang mereka hargai, maka murid kita itu akan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini itu merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian, dari teori kontrol itu mengatakan bahwasanya setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selain itu sebenarnya masih banyak nilai-nilai kebajikan universal selain dari yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada saling menghargai, saling menghormati, kerjasama, gotong royong, dan lain sebagainya. Ketika nilai-nilai ini sudah ada dalam diri siswa, maka mereka itu akan menanamkan disiplin diri di dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, Bu Gung. Motivasi perilaku manusia. Jadi, ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu ataupun kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu, itu sebenarnya ada dorongan yang mendorong kita. Dorongan yang ada pada diri seseorang itu, dia sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu, itulah yang kemudian dinamakan motivasi. Selanjutnya, Bu Gung. Dalam melakukan sesuatu, maka ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka yang sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini merupakan motivasi eksternal karena ini biasanya dilakukan oleh orang yang berada di luar diri orang sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ini juga merupakan motivasi eksternal karena membutuhkan orang lain di luar dari diri sendiri. Dan yang terakhir yang perlu ditanamkan pada diri anak-anak itu adalah
untuk menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, inilah yang ingin kita kembangkan dalam diri anak-anak, karena biasanya ini berjangka panjang buat anak didik atau peserta didik kita. Nah, ini yang dinamakan dengan motivasi internal karena berasal dari dalam diri peserta didik kita sendiri. Nah, selanjutnya Ibu Gung. Motivasi eksternal, Bapak Ibu, baik berupa penghargaan ataupun pemberian hukuman, itu sebenarnya berlaku sama. Kenapa berlaku sama, Bapak Ibu? Karena baik penghargaan maupun hukuman itu artinya kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di dalamnya. Kemudian hukuman dan penghargaan ini adalah merupakan cara atau bentuk-bentuk untuk mengontrol perilaku seseorang sehingga bisa menghancurkan potensi pembelajaran dari seseorang. Nah, adapun dampak dari adanya pemberian penghargaan, yang pertama adalah pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek karena mereka hanya akan melakukan sesuatu pada waktu tertentu, dan jangka panjangnya itu akan menyebabkan ketergantungan murid terhadap diri kita sebagai seorang guru. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Kenapa menghukum? Karena akan menyebabkan perasaan kecewa dalam peserta didik atau dalam diri seseorang ketika tidak bisa meraih sebuah penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian, penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena akan menimbulkan rasa cemburu terhadap orang lain atau terhadap peserta didik kita ketika penghargaan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian selanjutnya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Selanjutnya, Bu Gung. Bapak Ibu, selain memberikan hukuman atau memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, ada bentuk alternatif lain yang bisa Bapak Ibu berikan ketika peserta didik kita mau melakukan sesuatu. Nah, alternatif lain inilah yang kemudian disebut dengan bentuk program kebijakan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi Bapak Ibu atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, ketika memberikan pengakuan, itu diberikan kepada seluruh murid, bukan hanya kepada murid-murid tertentu saja. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir itu fokus pada proses. Baik, selanjutnya Ibu Gung. Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh pemberian pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Jadi dalam pemberian pengakuan ini atau apresiasi ini perlu diperhatikan, pertama ada pembuka dulu, kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, dan yang terakhir seperti apa situasinya. Baik, selanjutnya Ibu Gung. Bapak Ibu, selain apresiasi, ada juga yang dinamakan konsekuensi sebagai alternatif lain dari adanya pemberian hukuman. Berikut ini
Ada tugas dari tindakan seorang guru, apakah tindakan yang dilakukan guru tersebut itu adalah hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu memikirkan jawabannya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya. Dari tindakan guru ini apakah termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Selanjutnya, Bu Gung, untuk jawabannya dari tindakan guru yang termasuk konsekuensi atau hukuman itu adalah untuk mencatat 100 kali itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian, untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu juga merupakan hukuman. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga merupakan sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan bentuk konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga merupakan bentuk konsekuensi. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga merupakan sebuah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Yang perlu diperhatikan, untuk kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu perbedaannya. Kalau di yang terakhir di mata pelajaran PJOK itu pasti murid sudah diberitahukan sebelumnya akan aturan-aturan yang ada di kelas. Selanjutnya, Bu Gung, Bapak Ibu, setelah mengerjakan tugas tadi, ini Bapak Ibu ada perbedaan dalam pemberian hukuman maupun konsekuensi terhadap peserta didik. Untuk pemberian hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi siswa akan merasa sakit ketika dihukum oleh orang lain atau oleh gurunya. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi ini bisa saja tidak menimbulkan rasa sakit terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama kalau merupakan hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada konsekuensi, itu anak menghargai disiplin, sementara di hukuman anak membenci yang namanya disiplin. Hukuman itu paksaan, sementara konsekuensi ada stimulus tanggapan. Kemudian, untuk hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sementara untuk konsekuensi itu bisa mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Pada hukuman itu akan membentuk konsep diri yang buruk pada anak, sementara pada konsekuensi akan membentuk konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut akan dihukum, sementara konsekuensi anak belajar untuk memenuhi peraturan.
Hukuman, rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, dan untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan paradigma perubahan belajar, disiplin positif, dan motivasi. Selanjutnya, saya serahkan ke Ibu Gung. Baik, terima kasih waktunya. Jadi saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya setiap orang itu masing-masing memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Pertama, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, yaitu seorang ibu guru yang bernama Ibu Ambar. Dia itu adalah seorang guru wali kelas 2A. Jadi ini guru SD ya, di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda sebagai Ibu Ambar, bagaimana menghadapi situasi ini? Dan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Setelah itu saya ingin satu orang untuk memberikan komentarnya. Baik, apa ada yang mau memberikan komentar? Kalau tidak ada, bisa saya tunjuk sebentar ya. Oke, Pak Putu Indra, silahkan. Baik, terima kasih Bu Gung. Jadi terkait dengan ilustrasi yang Bu Gung sajikan tadi di slide, di sini ada kasus di mana seorang siswa yang bernama Doni tadi sering meminta dengan paksa bekal makan siang dari teman-temannya. Nah, kalau saya menjadi Ibu Ambar, apa yang akan saya lakukan tentunya adalah memanggil Doni dan menanyakan, mengkonfirmasi alasan Doni kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Tentu itu adalah pertanyaan lanjutan. Jadi kemungkinannya bisa banyak, apakah dia memang tidak membawa bekal ke sekolah, mungkin orang tuanya tidak menyiapkan bekal, atau memang bekal yang dibawa Doni itu dia tidak suka. Nah, sedangkan bekal yang dibawa temannya mungkin dia lebih menyukainya, mungkin lebih enak dan sebagainya. Nah, itu mungkin Bu Gung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Putu Indra. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Pak Putu Indra dalam konteks penegakan disiplin positif. Di sini si Ibu Ambar memang sebaiknya mencari tahu alasan Doni mengapa melakukan tindakan tersebut agar kita mengetahui kebutuhan apa sih yang sebenarnya yang Doni ini berusaha untuk memenuhinya. Dan pasti ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku Doni. Kita juga percaya kalau
murid kita pasti memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, menurut Dr. William Glasser dalam teori choice atau teori pilihan, itu manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar itu antara lain ada survival, yaitu artinya bertahan hidup, kemudian power atau kekuasaan, kemudian freedom atau kebebasan, kemudian fun, kesenangan, dan yang terakhir adalah belonging atau kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu yang paling penting adalah survival atau bertahan hidup. Jadi bertahan ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan akan merasa perasaan aman juga termasuk ke dalam kebutuhan survival atau bertahan hidup. Nah, dalam kasus yang tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk Doni penuhi ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa diterima ini adalah termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga termasuk keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasus tadi, yaitu kasusnya Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya dia tadi kepada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau power. Jadi, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan jadi mau menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan atau power. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan hal yang menarik. Nah, dalam kasus tadi, kasusnya Doni, kalau dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
Jadi bisa kita ekspresikan dengan cara bermain dan tertawa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol seorang guru. Jadi, seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama, sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di dalam contoh penerapannya dari 5 posisi kontrol ini, contohnya adalah dengan kasus siswa terlambat hadir di sekolah. Jika dia sebagai guru sebagai seorang penghukum, maka dia akan berkata bahwa dengan cara sambil menunjuk-nunjuk, dengan raut muka yang marah, dia akan berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu saja datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kira-kira dari kata-kata ini, seorang siswa itu akan merasa bagaimana? Bagaimana perasaan siswa jika kita mengatakan hal tersebut? Nah, hasilnya itu adalah kemungkinan besar adalah murid akan marah dan menjadi dendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali dia duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruknya lagi, misalnya saat sepulang sekolah, murid itu melihat motor atau mobil yang dikendarai yang akan digunakan bapaknya untuk pulang atau ibu gurunya. Nah, dia bisa saja berpikir untuk menggores kendaraan tersebut dengan paku atau bahkan kita bocorkan saja bannya biar kempes. Jadi guru itu nggak bisa pulang kayak gitu. Terus yang kedua yaitu jika guru menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih, dan kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Contohnya, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, bagaimana hasilnya jika seorang siswa kita berikan ucapan seperti itu? Bagaimana perasaannya? Maka murid itu akan merasa bersalah. Jadi dia akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya tersebut. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam atau terpendam, jadi murid menahan perasaannya. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus atau meluap amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kemudian ada posisi seorang guru sebagai teman. Biasanya nada suaranya ini akan ramah, akrab, dan suka bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka atau sumringah. Jadi contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh sama ibu. Kenapa kamu terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Kamu ini. Nah, jika kita melakukan posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi ini ada dampak positifnya kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Jadi murid itu jadi akrab dengan kita. Namun ada juga sisi negatifnya. Jadi murid menjadi tergantung pada diri kita. Hal ini pernah terjadi kepada saya, yaitu waktu saya menangani kasus kelas 10-5 waktu semester tahun ajaran lalu. Seperti yang
mungkin sudah tahu anaknya itu cewek. Jadi setiap dia ada masalah, dia pasti akan mencari saya. Nah, sekarang bagaimana cara saya melepas dia perlahan-lahan dan akhirnya dia tidak pernah meminta bantuan kepada saya lagi. Jadi dia bisa mengontrol dirinya dia sendiri. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, bila ada masalah dia pasti akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, si Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru yang tadi berkata, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi hanya kepada guru itu saja. Dan belum tentu berlaku kepada sesama guru yang lain atau orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah guru sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Ini kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Silakan kamu tetap diam di kelas saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, bagaimana hasil perasaan siswanya jika kita melakukan dengan posisi kontrol sebagai pemantau? Jadi, murid akan memahami konsekuensi yang akan harus dijalankan karena dia telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan yang terakhir, yang seharusnya kita lakukan kepada siswa yang paling benar itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi, nada suaranya itu tulus, tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Contohnya seperti ini. Adi, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Jadi, dalam posisi manajer ini, suara guru itu harus tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal terhadap perbuatan murid tersebut dan tampak sedih sekali akan perbuatannya. Ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Dari paparan saya tadi, kira-kira teman-teman pernah ada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan tulis di kolom chat. Belum ada yang mengirimkan. Oke, Pak Putu Indra biasanya membuat rasa bersalah, namun akhir-akhir ini lebih ke teman. Oke, Pak Putu Indra mungkin bisa sharing masalahnya seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Bung. Jadi terkait dengan peran kontrol tadi, jadi awalnya saya kepada siswa, kebetulan saya juga wali 12 IPB 2 yang siswanya cukup sering juga bermasalah, dan orangnya itu saja. Pada awalnya saya mencoba mengubah atau mendisiplinkan siswa tersebut dengan cara membuat mereka merasa bersalah, seperti yang Bu Gung terangkan tadi. Namun rupanya tidak begitu efektif untuk mengubah perilakunya. Jadi akhirnya saya lakukan pendekatan personal dan kemudian mengubah
peran kontrol tersebut lebih menjadi seperti teman. Dan nampaknya anak-anak tersebut merasa lebih nyaman dan perlahan-lahan mulai ada progres seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Indra atas sharingnya. Memang sebenarnya kelima posisi kontrol ini bisa digunakan yang mana saja, itu sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Misalnya kalau sebenarnya yang paling bagus itu adalah control manager. Namun jika kita belum bisa sampai ke control manager karena mungkin situasi siswanya seperti apa, bisa kita gunakan posisi-posisi yang lain. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan sedikit mengenai 5 posisi kontrol yang tadi. Jadi, kalau penghukum itu motivasinya adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Motivasi siswanya adalah untuk menghindari hukuman. Jadi, kontrol ini berasal dari luar. Jadi, untuk penghukum, guru itu berbuat akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu untuk pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau guru berkata di penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi sambil menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, seperti itu. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Ibu lelah sekali sudah mengatakannya. Ibu stres sudah berapa kali ibu mengatakan kepada kamu. Tapi kamu tetap melakukan hal tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian hasil dari penghukum. Siswa itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Nah, bagaimana kaitan dengan dunia yang berkualitas? Jadi murid itu di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi, saya melakukannya karena ya dihukum. Kemudian, pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, saya melakukannya ya karena guru yang ini, seperti itu. Terus, murid berkata untuk penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini saya sering sekali lihat jika misalnya, tolong masukkan bajunya. Biarin aja. Buka aja lagi. Toh juga nanti palingan dia marah-marah lagi disuruh masukin baju lagi. Itu biasanya mereka ngomong seperti itu di jalan. Pas ada saya dengar sekali. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, itu murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Nah, dampak pada murid untuk penghukum itu akan mengulangi kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang sama. Disuruh masukin baju, lagi sebentar udah keluar lagi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, dia menjadi merasa rendah diri. Nah, untuk posisi teman dan pemantau, jadi motivasinya itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya teman, gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, itu untuk posisi teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau pemantau, dia menanyakan, apa peraturannya? Apa tata tertibnya? Kalau hasil dari teman, dia menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Ketergantungan pertolongan, tidak bisa mengambil pilihan dari dirinya sendiri. Kemudian kalau pemantau, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas untuk teman, itu murid meletakkan guru sendiri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata, kalau pada posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Nah, kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian dampak pada murid. Jika di posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan dia pasti tergantung kepada kita.
Kemudian pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Itu motivasinya adalah menghargai dirinya sendiri. Kemudian dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Contoh, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perkataannya biasanya apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi anak tersebut. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Pak. Kemudian dampak dari murid itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan seperti apa yang dilakukan oleh posisi kontrol seperti ini. Contohnya, kalau posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, biasanya pernyataan-pernyataannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jika pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia akan mendapatkan sebuah imbalan. Kemudian manajer. Jadi dia akan menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa itu disuruh berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah diperbuat. Dan lagi satu yaitu penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini mungkin hampir sama dengan kesepakatan kelas ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak dikatakan peraturan kelas saja? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama yaitu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sejauh 1,5 meter. Ada yang mau memberikan tanggapan mengenai dua pernyataan tadi? Silakan raise hand-nya. Kalau tidak ada, boleh saya tunjuk ya. Ibu Pratiwi? Halo Ibu, apakah masih ada? Oke, tidak ada jawaban. Coba ke... Oh ya, gimana Ibu? Bisa diulang pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya itu adalah yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tujuannya itu tujuannya adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, karena dengan menggunakan helm, seandainya kalau kita mengalami kecelakaan, itu bisa melindungi kepala kita dari benturan. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu tujuannya juga untuk keselamatan kita, menjaga kesehatan kita dari virus. Dengan menggunakan masker, apabila ada orang lain yang sakit atau kita yang sakit, bisa mencegah menularkan ke orang lain atau
mencegah tertular dari orang lain. Begitu juga dengan mencuci tangan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pratiwi. Jadi jawaban Ibu Pratiwi yang pertama itu adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk keselamatan dan juga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini adalah kita sebut dengan keyakinan. Kenapa kita mematuhi peraturan menggunakan helm? Karena kita yakin dengan menggunakan helm, kita akan menjadi selamat jika terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, itu kesehatan dan keselamatan. Mengapa kita yakin untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena kesehatan kita sendiri. Makanya dinamakan keyakinan kelas, agar kita meyakini apa yang kita lakukan dari dalam diri kita, bukan karena adanya peraturan. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan seluruh warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini sudah saya terapkan. Jadi, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi, yang pertama itu kita berdiskusi dulu tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita rangkum sedikit demi sedikit. Saya juga tanyakan, kalian mau kelas impian kalian itu seperti apa? Jadi mereka menulis di sticky note. Di sana dia menulis, saya mau kelas saya seperti ini, dan cara mewujudkannya adalah seperti ini. Kemudian baru kita merumuskan peraturan tadi atau impian mereka, kelas impian mereka menjadi keyakinan. Jadi ditulis di kertas manila menjadi lebih kecil atau kerucut lagi, peraturannya itu menjadi sebuah keyakinan. Kemudian yang terakhir itu adalah menempelkan keyakinan di kelas. Nah, bagaimana cara prosedur pembentukan keyakinan kelas? Jadi yang pertama itu adalah kita harus melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa. Di papan tulis atau di sticky note tadi, lalu kemudian kita tulis kembali ke kertas manila, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas itu kalimat negatif, contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita catat. Jadi kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian setelah itu kita menempelkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah untuk dilihat semua warga kelas dari hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita susun tadi. Baik, di sini ada peraturan. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jawabannya adalah yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu termasuk keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar. Dan gunakan masker, itu keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya itu ada restitusi. Apakah itu restitusi? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya misalnya siswa tidak mengerjakan PR. Ya, pada saat misalnya kita lakukan hukuman, jadi guru memberikan hukuman kepada siswa. Bisa berupa apa saja, misalnya karena tidak mengerjakan PR, tugasnya ditambah lagi. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa jadi menghormati peraturan. Nah, perbedaan dengan restitusi adalah, jadi guru itu akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian guru menjadi terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini adalah kalau hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses dan siswa menjadi disiplin. Contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu siswa bisa melakukan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman bagi siswa anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi,
korban mendapatkan ganti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif-agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang telah kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi ini ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas anak? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kemudian, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penjelasan selanjutnya yaitu untuk menstabilkan identitas, kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi, untuk membuat anak yang merasa gagal, jadi anak yang gagal dengan perbuatannya dia, kita harus menjadikan hal itu adalah positif terhadap dirinya. Jadi, kata-katanya itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang salah. Kami di sini atau saya di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itulah kata-kata untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya kan setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasarnya yang seperti saya bilang, ada kekuasaan, kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi, biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kata-katanya adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?
Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menanyakan keyakinan dari seorang siswa. Kita juga bisa melakukan intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Yaitu ada, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat dari intervensi. Baik, di sini saya ingin memberikan sebuah quotes, yaitu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini saya ambil kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan sebuah video bagaimana saya memberikan penanganan kepada siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi kasus yang pertama bisa Bapak Ibu baca di sini bahwa siswa itu bolos pelajaran. Jadi pada hari Selasa pagi peserta didik bernama Ega dari pelajaran bahasa Jepang pada jam ketiga. Nah, Ega ini bolos hanya saat jam pelajaran bahasa Jepang saja. Di jam kelima, Ega sudah berada di kelasnya. Nah, Bapak Paneda pun menyampaikan kepada guru BK bahwa Ega bolos saat pelajaran bahasa Jepang. Jadi, silakan Bapak dan Ibu simak dulu sebentar ya.
Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Bu Magfirah. Baik, terima kasih Bu Gung atas pemaparan materinya. Demikianlah materi tentang budaya positif Bapak Ibu dari kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi budaya positif ataupun ingin membagikan pengalaman Bapak Ibu yang Ibu rasakan selama berada di kelas, itu kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, silakan raise hand bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Pak Putu Indra Pranata. Baik, terima kasih Bu Magfirah dan Bu Gung atas kesempatannya. Jadi ilmu yang sudah Ibu berikan ini sangat berguna sekali Bu, khususnya bagi saya sebagai guru dan wali kelas. Akan coba saya terapkan di kelas, terutama kelas perwalian saya, yang memang beberapa peserta didiknya, mungkin di sini juga Bapak Ibu guru yang bergabung sebagai peserta juga mengajar di kelas saya dan menyadari bagaimana kondisi beberapa anak-anak saya di kelas. Nah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Magfirah atau Bu Gung tadi, ada hal yang ingin saya tanyakan. Ini ada salah satu siswa saya yang memang dari awal dan dari kelas 10 katanya, sebelum saya mengajar di sini itu memang dia memiliki permasalahan jarang masuk kelas dan juga jarang masuk sekolah. Nah, ini siswa atas nama Kurniawan. Sudah saya coba melakukan pendekatan dan fungsi yang seperti Bu Gung dan Bu Magfirah berikan tadi. Cuma memang yang fungsi manajernya belum saya lakukan. Jadi yang saya lakukan adalah model pendukung juga sudah, kemudian model pemantau seperti yang Pak Karyawan juga sampaikan tadi juga sudah, kemudian model teman juga sudah saya lakukan. Saya juga sudah meminta masukan dari beberapa Bapak Ibu guru senior bagaimana cara untuk mengatasi atau cara untuk membimbing siswa tersebut sehingga khususnya ini mau ujian di kelas 12 agar dia bisa mengubah perilakunya, khususnya dalam hal bolosnya, seringnya dia bolos dalam beberapa pelajaran ataupun bolos sekolah juga. Nah, itu mungkin yang saya mau minta tips dari Bu Gung dan Bu Magfirah, apa yang bisa saya lakukan untuk menangani anak tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Indra atas pertanyaannya. Bagaimana Bu Gung? Silahkan dijawab. Atau kita kumpulkan dulu pertanyaannya atau bagaimana? Kita jawab aja dulu Bu ya. Baru kita tanyakan apakah ada pertanyaan lagi atau tidak. Baik, silahkan kalau begitu Ibu Gung. Dijawab pertanyaan dari Pak Putu Indra Pranata. Tipsnya untuk anaknya Pak Putu Indra Pranata itu kira-kira seperti apa? Oke, ya. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaan dan terima kasih Bu Magfirah atas kesempatannya. Di sini saya menangkap bahwa Kurniawan ini sama sekali jarang ya masuk ke pelajaran atau masuk sekolah, Pak? Untuk di semester 1 ini catatan absennya juga banyak atau sering tidak masuk, Bu. Kemudian di beberapa mapel juga dia sering tidak ada, seperti yang kasus yang Ibu tadi di video itu, ada di beberapa mapel dia tidak mengikuti, tapi di mapel berikutnya dia mengikuti. Nah, termasuk yang jarang itu mapelnya Pak Karyawan, ini kebetulan bapaknya ada di sini, karena dia masuknya terlambat, Bu, gitu. Jadi sering terlambat ya, jam 1-2 itu dia belum ada di sekolah, jam berikutnya mungkin jam 3-4 itu baru dia ada di sekolah, seperti itu, Bu, permasalahannya. Dan setelah saya tanya, dia ada masalah keluarga dan lain sebagainya, tapi begitu saya berikan penguatan, berikan semangat, perubahan yang ditunjukkan itu belum maksimal, jadi masih sering hal tersebut dilakukan oleh dia, seperti itu. Jadi saya merasa sebagai wali ini masih belum menemukan cara yang tepat bagaimana caranya anak ini biar dia bisa berubah, seperti itu. Oke. Saya juga ada murid perwalian saya yang seperti Bapak,
dia itu tidak pernah masuk di hari Senin dan Kamis. Alasannya benar-benar hari Senin upacara Bu, saya males Bu, saya berdiri capek Bu, soalnya upacara. Terus hari Kamis karena pakai pakaian adat Bu, saya males masuk jadinya. Akhirnya saya panggil dia dengan Pak Kawi waktu itu, kemudian dengan Pak Dharma juga. Jadi kita kasih dia seperti Bapak juga lakukan ke Kurniawan itu, melakukan pendekatan. Jadi setelah saya melakukan pendekatan, saya alasannya seperti itu, kemudian akhirnya saya berikan dia begini, jika kamu tidak hadir lagi selama berapa ini, kemudian hari tidak hadir lagi, saya akan memberikan kamu surat panggilan. Bagaimana? Terus dia bilang, oh, jangan deh Bu. Jadi ini balik lagi situasinya seperti apa? Situasi anak ini, kalau yang posisi sebagai pembuat bersalah itu tidak berfungsi, ya kita ke hukuman atau ancaman bisalah, tidak apa. Yang penting ada perubahan sedikit ke siswanya ini. Dan akhirnya dia bilang, oke Bu, saya akan masuk Bu. Nah, jadi kalau kamu masuk, kamu harus setor muka ke saya. Kalau kamu tidak setor muka, berarti kamu tidak hadir. Saya begitukan kan. Akhirnya besoknya dia masuk, besoknya lagi dia masuk, lebih rajin lagi, dan dia tidak pernah bolos sampai sekarang. Nah, setelah saya tanya-tanya terhadap temannya, gimana Kumara, apakah dia sering masuk, apa dia bolos? Nggak pernah Bu, dia selalu hadir di pelajaran. Biasanya dia tidak pernah hadir di pelajarannya Pak Dharma. Jadi akhirnya saya tanya, bagaimana? Apakah dia sering hadir Pak Dharma? Oh, dia selalu hadir sekarang. Kemudian saya tanya Bu Rizky, sebenarnya saya kurang suka sama Kumara itu. Dia per awal-awalnya nggak pernah buat tugas, tapi akhirnya pas akhir-akhir semester, dia rajin sekali buat tugas. Gitu. Saya tanya sama temannya, alasan Kumara berubah itu apa? Ternyata Kumara itu memiliki seorang pacar. Jadi pacarnya ini adalah motivasi bagi dia. Begitu Pak, kalau dari pengalaman saya. Mungkin Ibu Magfira bisa menambahkan Bu? Baik Bu Gung, untuk tambahan dari saya terhadap kasus Kurniawan ya Pak ya. Pertama, untuk kasus Kurniawan ini kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya sehingga ia melakukan hal tersebut. Nah, untuk penyebabnya ini selain dari guru mata pelajaran, tentunya kita juga harus mendengarkan cerita atau alasan dari anak tersebut. Tentunya dengan tidak menghakimi ataupun menyalahkan anak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dengan mencari tahu bagaimana hubungan anak didik ini dengan guru-gurunya di kelas. Apakah guru-guru itu membangun hubungan yang baik ataukah Kurniawan ini diperlakukan kurang baik oleh guru-guru mata pelajaran? Karena kan tidak semua guru mata pelajaran ini Kurniawan tidak masuk di kelas. Kemudian kita harus mencari tahu apa kebutuhan dari Kurniawan yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa yang Kurniawan inginkan yang di sekolah ataupun yang pada guru mata pelajaran itu dia tidak dapatkan. Jadi ini kita harus cari tahu. Kemudian selanjutnya adalah kita harus mencari nilai apa yang Kurniawan hargai terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap orang lain. Karena dengan mengetahui atau dengan kita tahu nilai-nilai ini atau nilai yang dia anggap berharga ini, kita bisa tahu apa yang dia inginkan, yang kemudian kita bisa membuatnya termotivasi, sehingga dengan nilai-nilai itu kita bisa melakukan pembinaan terhadap Kurniawan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah dengan melakukan kolaborasi terhadap pihak lain ataupun terhadap guru-guru lain. Pak, yang namanya
disiplin positif atau untuk menjadikan anak-anak itu menjadi pribadi yang positif itu memang bukan hal yang mudah karena kita membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti dengan guru lain, dengan guru BK, ataupun dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tuanya. Itu saja tambahan dari saya, Pak Putu Indra. Atau ada yang lain dari Ibu Gung? Bu, saya nambahin lagi dikit. Apa Bapak sudah dapat ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya? Kebetulan karena semester lalu ini saya masih PPG, Bu, jadi belum sempat untuk melakukan home visit, tapi semester ini akan saya amati di awal 2 minggu pertama. Kalau memang masih seperti itu, maka saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Pujawan selaku guru BK kelas 12. Kalau memang di 2 minggu pertama ini dia masih melanjutkan aktivitas seperti itu, maka kami berdua sudah merencanakan untuk melakukan home visit kepada siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Untuk kemarin dan hari ini apa dia masuk, Pak? Kemarin dan hari ini dia masuk, Bu, karena memang di awal di hari Minggu itu saya informasikan ya untuk semua siswa agar hadir ke sekolah karena pembelajaran sudah berlangsung seperti biasa, seperti itu sesuai dengan informasi dari pimpinan kemarin. Jadi semua anak-anak termasuk yang saya sebutkan tadi, Kurniawan itu juga hadir. Cuma memang dia hadirnya itu kemarin masih ya pakai sepatu merah gitu. Saya tegur juga, saya catat juga di pelanggaran. Cuma hadir dia. Kalau biasanya kalau memang diketahui tidak belajar, dia pasti nggak hadir, Bu. Gitu. Tapi karena mungkin ada informasi belajar biasa, makanya hadir dia 2 hari ini. Oke. Seperti yang tadi Ibu Mafira bilang, kita kan harus mencari tahu kebutuhan apa sih yang Kurniawan ini kurang sebenarnya. Kenapa dia sampai, pasti dia ingin diperhatikan. Kenapa dia pakai sepatu merah? Karena ingin diperhatikan oleh guru-guru. Seperti itu. Jadi ya kita harus lebih mendekatkan diri kepada siswanya, mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih Ibu Gung dan Bu Mafira. Baik, sama-sama Pak Indra. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Iketut Karyawan di kolom chat. Pertanyaannya adalah terkait keyakinan kelas, apa setiap guru mapel harus membuat keyakinan kelas atau hanya wali kelas saja? Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah keyakinan kelas itu merupakan acuan bagi guru untuk menangani masalah siswa? Baik, silahkan Bu Gung untuk dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya karyawan. Yang pertama, terkait keyakinan kelas, apakah setiap guru mata pelajaran harus membuat keyakinan kelas atau hanya di wali kelas saja? Kalau menurut saya, itu di setiap guru mapel itu harus memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas lah istilahnya. Supaya dia itu tahu kalau di pelajaran ini keyakinan kelasnya seperti ini. Seperti yang saya tahu itu di Ibu Bu Rizky. Jadi dia mempunyai kesepakatan kelas, yaitu jika sudah 2 kali datang terlambat ke kelas pada pelajarannya dia, maka dia akan dihukum berdiri di kelas, bukan di kelasnya dia, tapi di kelas belah atau di kelas lain, misalnya 11 IBB 1 yang melanggar, dia akan berdiri di kelas 11 IBB 2 atau di 11 IPS 1 seperti itu. Jadi menurut saya seluruh guru mapel ini harus memiliki membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini apakah merupakan acuan bagi guru untuk menangani masalah siswa. Misalnya contoh, keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Sedangkan dia itu melakukan pelanggaran di mana dia tidak menghormati guru, misalnya seperti yang tadi, tidak
hadir saat pelajaran atau terlambat pada saat pembelajaran guru tersebut. Jadi kan dia tidak menghargai orang lain. Sehingga ini sedikit tidaknya keyakinan kelas ini bisa menjadi acuan untuk menangani masalah siswa yang dihadapi. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari Bu Magfirah bagaimana? Baik, terima kasih Bu Bung. Jadi untuk keyakinan kelas itu, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah salah satu cara untuk membangun disiplin positif. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwasanya disiplin positif ini adalah hal yang bisa membangun budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini kan untuk menanamkan motivasi intrinsik kepada peserta didik kita, kepada anak kita, sehingga mereka itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan juga mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang biasa disebut dengan sikap-sikap atau sifat-sifat positif yang ada di masyarakat itu contohnya seperti toleransi, disiplin, menghargai orang lain, dan juga lain-lain. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas, pada awalnya kan bisa semua guru mata pelajaran. Bisa juga pembuatan keyakinan kelas ini juga dilakukan oleh wali. Yang pada nantinya diharapkan para guru itu bisa membuat kolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang perlu diingat bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu kan awalnya dari peraturan kelas yang dibuat oleh peserta didik. Kemudian peraturan kelas ini lalu dibuatkan keyakinan kelasnya dari nilai-nilai kebajikan tadi. Ada baiknya Bapak Ibu sekalian dalam membuat keyakinan kelas itu kita menghindari penggunaan kalimat yang panjang dengan poin yang banyak. Supaya apa? Keyakinan kelas itu mudah untuk diingat. Misalnya keyakinan kelasnya berbunyi seperti ini. Kami yakin untuk mampu disiplin. Nah, keyakinan kelas ini itu berasal dari dua peraturan kelas. Jadi, peraturan kelasnya adalah dilarang terlambat datang ke kelas. Siswa harus masuk kelas tepat waktu. Kemudian, peraturan kelas yang lain yaitu siswa wajib mengumpulkan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh dibuat oleh semua guru ataupun boleh juga dibuat oleh wali. Yang intinya keyakinan kelas itu tidak boleh keluar dari visi misi sekolah. Karena kita mengharapkan dan keyakinan kelas ini budaya positif di sekolah akan terbangun. Selanjutnya, keyakinan kelas itu bisa menjadi acuan untuk menangani masalah siswa. Karena keyakinan kelas itu kan berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang dipercayai oleh peserta didik kita. Karena mereka percaya dan mereka hargai, sehingga ketika peserta didik kita itu mengalami permasalahan, mereka kan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Mungkin seperti itu jawaban saya terkait dengan pertanyaannya Pak Iketut Karyawan. Bagaimana Pak Iketut Karyawan terkait jawaban tadi? Sudah Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, ataukah kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan pada malam hari ini? Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan malam semakin larut, maka kami cukupkan materi pembahasan pada malam hari ini yang berkaitan dengan budaya positif. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum menutup
pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pertemuan malam hari ini, dan bagi Bapak Ibu yang ingin meninggalkan ruang meeting, kami persilahkan. Terima kasih Bu Gung dan Bu Mafira. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.